Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna biluzumil jama'ah wa nahana 'anit tahassudi wa tafarruqah thumma ikhtilafah. Walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu salihah والذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. معاشر المسلمين والزمرة المؤمنين والمؤمنات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin muslimat, ikhwan wal akhwat, mobil khusus kepada sahibul bait, yakni akhina al-Ustaz Eko Yulianto. Semoga Allah berikan jaza yang begitu melimpah kepada beliau dan keluarganya, karena memang rumahnya dengan sukarela dijadikan sebagai majelis zikir dan dakwah demi kepentingan Islam dan muslimin. Para hamba Allah, mari kita sama-sama beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Gantungkanlah cita-cita kita yang mulia ini agar kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana doa Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebuah kemampuan oleh Allah yang tidak dimiliki oleh manusia pada saat itu, yaitu bisa mentakwilkan mimpi dari seorang raja, sehingga dari asbab itulah dia mendapatkan posisi yang mulia dan diagungkan oleh masyarakat Mesir, menjadi seorang perbendaharaan negeri Mesir. Nah, lalu apa yang dia inginkan setelah dia memiliki segalanya itu? Apa yang dia inginkan? Yang Nabi Yusuf inginkan hanyalah ya fatiras samawati wal ardh, wahai Allah maha pencipta langit dan bumi, anta wali fi dunya wal akhirah, engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri, dan pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Nah, itu dia. Jadi nabi saja, seorang nabi ya, yang makomnya itu lebih tinggi daripada kita, itu masih ingin berdoa seperti itu, ya Allah, tolong wafatkan aku dalam keadaan muslim, ya Allah. Pertemukanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Padahal dia termasuk para nabi dan rasul orang soleh. Apalagi kita, ya kita siapalah gitu. Ulama aja bukan gitu. Orang yang terpandang ilmunya juga kita sedikit gitu. Makanya sesuatu yang terlalu jika kita juga tidak berdoa kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Nah, para hamba Allah, kaum muslimin, muslimat, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah karena hingga saat ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Sebagai flashback ya kepada pengetahuan kita, jika kita mengingat kembali materi-materi apa sajakah yang sudah kita dapatkan dalam talim-talim kita sebelumnya. Saya ingin menanyakan kepada para hamba Allah, mungkin ada yang tahu,
apa yang telah dijelaskan oleh imam, salah satunya yang ditangkap tentang arti nikmat. Nah, ini dia. Ada nggak di antara para hamba Allah yang masih hafal dan tahu menurut imam yang dikutip dari seorang ulama yang dimaksud dengan nikmat itu artinya apa? Silakan, siapa? Ada yang mau menjawab lah? An-ni'matu hiya. Nah itu, imam tuh mengatakan gitu. Menurut seorang ulama yang bernama Fulan ini an-ni'matu hiya titik. Kira-kira di para Allah masih ada yang ingat nggak? Ini materi disampaikan oleh imam nih. Bukan hanya kemarin ketika di Alban tadi saja, tapi juga dalam kesempatan-kesempatan imam ketika mengisi takbir akbar di Sufah, kemudian mengisi takbir akbar di Ternate, mengisi takbir akbar di Lampung. Nah, imam selalu memberikan an-ni'matu hiya. Nah, ini siapa di antara ibu-ibu ada nggak yang tahu atau masih ingat apa yang dimaksud dengan nikmat? Saya nggak waktu ngasih kuis tapi ngasih hadiah ya. Ada nggak deh? Coba ada nggak yang tahu? Istri saya dah. Istri saya jawab. Ini harus ada yang nyangkut ilmu. Satu ajalah dari penyampaian imam kemarin gitu ya. Nikmat saja, nikmat. Ini imam sering menyampaikan ini. Dan waktu itu saya menjawab benar dan saya dapat hadiah. Nah, ada nggak yang tahu nih? Kalau tidak ada yang tahu, saya langsung jawab. Ya. Hah? Apa jawab aja? Oh gitu ya? Enggak. Jadi beliau mengutip dari salah seorang ulama pendapat tentang nikmat. Seorang ulama bernama Al-Asfihani dari Asfahan. Asfahan itu Persia. Al-Asfihani mengatakan yang disebut dengan nikmat hiya halatul hasanah. Halatul hasanah. Artinya kondisi yang baik. Nah, apakah kita sekarang merasa kondisi kita sedang baik? Insya Allah baik, ya. Insya Allah baik. Kenapa demikian? Karena tidak ada yang Allah ciptakan kecuali semuanya baik. Semuanya itu pasti baik. Beliau berfirman, wa ma khalaqta hadza batila wa ma khalaqta hadza batila. Nah itu dia. Tidaklah aku menciptakan sesuatu yang batil, yang tidak ada gunanya. Semuanya pasti berguna gitu. Wa ma khalaqta hadza batila gitu. Semuanya ini baik. Nah, para hamba Allah yang disebut dengan orang yang mendapatkan nikmat itu berarti orang yang mendapatkan kesempatan yang baik. Kebaikan itu bisa dirasakan melalui kesempurnaan fisik dan kesempurnaan ruhani. Kalau saya sekarang fisik saya lagi agak sedikit diuji oleh Allah. Ya. Istilahnya dari suaranya aja udah kedengeran agak bindeng. Cuma saya memiliki keyakinan bahwa segala sesuatu yang dirasakan oleh hambanya di dunia ini tidak akan menjadikan dia masuk neraka. Mau bindeng ke, mau sakit kepala ke, mau batuk, mau kakinya sakit ke, mau badannya sakit, semuanya itu tidak akan menjadikan dia masuk neraka. Ya. Jika dia masih ingat Allah, begitu. Kenapa? Karena sahabat-sahabat juga banyak yang berperang, mereka matinya dibunuh. Ada yang sakit. Ya, Ubay bin Ka'ab itu mati karena panas badannya, disuruh berobat oleh Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, saya tidak akan berobat. Saya ingin mempertahankan penyakit saya ya Rasulullah, selama penyakit saya ini tidak mengganggu dalam ibadah saya gitu. Kenapa? Karena dia yakin ketika penyakit itu datang, maka kesempatan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tuh menikmati banget tuh penyakitnya itu.
Oleh sebab itu, penyakit apapun yang dirasakan oleh kita, kalau kita masih ingat sama Allah, maka jadinya adalah sebagai penggugur dosa. Nah, para hamba Allah, Rasul bersabda, salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah tentang nikmat, kata Rasulullah, "Ungzuru ila man huwa asfala minkum." Ada yang hafal nggak? Ada yang bisa nerusin nggak? Ungzuru ila man huwa asfala minkum. Titik. Ada yang hafal nggak? Ungzuru ila man huwa asfala minkum. Ada yang hafal seterusnya? Wala tangzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Kata Rasulullah, lihatlah oleh kalian orang-orang yang ada di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian. Yang demikian itu adalah sebuah kepatasan atau kepatutan agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Begitu. Nah, hadis ini, para hamba Allah, perintah dari Rasulullah, ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, agar kita menjadi orang yang bersyukur dan tidak meremehkan nikmat tersebut, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk melihat orang lain. Orang lainnya yang seperti apa? Orang yang lain yang nasibnya lebih apa? Lebih rendah daripada kita gitu. Lebih apa? Lebih, pokoknya di bawah kita lah, di bawah kita gitu. Misalnya Allah memberikan nikmat sebuah kesempurnaan fisik, bisa melihat, bisa menggerakkan tangan kita, bisa melangkahkan kaki kita bisa berpikir. Maka untuk menjadi orang yang bersyukur, lihatlah orang-orang yang semuanya itu nasibnya di bawah kita, yang nggak bisa melihat, matanya buta, yang tangannya nggak bisa digerakkan, yang kakinya lumpuh, yang tidak bisa berpikir. Maka dari situ kita akan mengatakan, alhamdulillah, ya Allah, saya masih bisa melihat, saya masih bisa berpikir, saya masih bisa ini. Bila dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang seperti itu. Begitupun tentang kita talim saat ini. Orang yang jauh aja udah datang duluan. Kok kita yang deket bisa terlambat? Ini salah satu, ini juga perintah dari Rasulullah. Kenapa orang yang jauh datangnya duluan, kita bisanya terlambat? Bisa jadi kita malah menyepelekan nikmat Allah gitu, ya. Agak kurang semangatnya lah, bisa jadi begitu. Itu orang yang sakit aja, Ustaz Asep lagi bingung, hidungnya pilek, bisa datang ke sini. Ente cuma sakit jerawatan doang aja, nggak bisa datang. Nah, perbandingan itu sunatullah itu, karena Rasul memerintahkan seperti itu. Lihat yang nasibnya orang di bawah kamu, supaya kamu tuh nggak sombong. Nah, itu masalah kesempurnaan fisik. Begitupun masalah ruhani. Ruhani ini masalah ibadah. Kita lihat saudara-saudara kita yang memiliki kesulitan dalam beribadah, seperti saudara-saudara kita yang berada di daerah benua Eropa misalnya, atau benua Afrika misalnya. Yang kita tahu bahwa Islam di sana itu sudah divisualisasikan, digambarkan seperti agama yang memiliki wajah menyeramkan, ya. Teror, terus apalagi ISIS, apalagi Al-Qaeda, disebarkan dengan cara menggunakan pedang, mengekang kebebasan, pokoknya semuanya lah. Islam itu adalah agama yang barbar dan sebagainya. Itu wajah Islam yang ada di Eropa. Kenapa? Karena mereka memang berdasarkan kebencian terhadap Islam. Walaupun Islam memperlihatkan kebaikan kepada mereka, mereka tetap nggak percaya bahwa Islam itu adalah agama yang baik. Nah, ini akan berimbas kepada saudara-saudara kita yang tinggal di sana, yang jumlahnya minoritas, ya. Mereka akan sulit melaksanakan amalan ibadah
Sholat saja misalnya, ya. Seperti salah satu negara yang ada di Eropa, Monaco, itu negara yang suka dipakai untuk perhelatan akbar balap F1, gitu ya. Itu ada orang Islamnya di sana. Tapi ketika ingin melaksanakan amalan ibadah yang berkaitan dengan masjid, itu mereka nggak punya masjid. Makanya mereka harus pindah dulu ke negeri tetangganya, itu Prancis, sholatnya di sana. Dan negara-negara lain yang memang dilarang adanya sebuah masjid, seperti Uruguay, kemudian Kuba, Vatikan, Estonia, dan sebagainya. Nah itu bisa bayangkan ya, ini sebagai perbandingan kata Rasulullah. Lihat saudara-saudara kamu yang di sana, mereka sulit sekali melaksanakan amalan syariat itu. Apalagi wanita-wanitanya, ya. Banyak sekarang di YouTube itu eksperimen-eksperimen orang-orang Islam yang diganggu sama orang non-Islam, gitu ya. Jadi ada sebagian dari mereka memang yang membela Islam. Tapi jika orang yang berkuasa itu malah justru menjatuhkan Islam, seakan-akan orang melihat negara itu semuanya benci terhadap Islam. Walaupun ditekan di sana sini, gitu ya. Al-Quran yang kita hafal dan kita baca, tapi di sana Al-Qurannya malah dibakar. Nabi Muhammad kita disolawatan terus, bahkan setiap hari ada orang yang marhabanan terus dengan aman dan nyamannya. Tapi di sana Nabi Muhammad dihina, gitu. Dibuat kartun, dibuat permainan lucu-lucu lah. Ya, pokoknya Islam itu dibuat sangat menyeramkan, sehingga otak mereka tuh isinya adalah kebencian terhadap Islam. Tapi para hamba Allah, ya, kondisi mereka walaupun demikian, Allah yang mempunyai takdir untuk menjadikan mereka itu baik atau buruk. Walaupun mereka ditindas seperti itu, tapi malah justru orang Eropa itu bingung, kenapa pertumbuhan Islam ini kok tambah cepat. Populasi kaum muslimin di Eropa itu pertumbuhannya sangat cepat. Bahkan mereka mengatakan pertumbuhannya itu brutality growth. Growth itu pertumbuhan, brutal itu adalah sesuatu yang tidak bisa terkendali. Yang tadinya mereka ingin mengendalikan Islam, populasi Islam, supaya nggak naik terus, gimana caranya? Oh, kita bikin fitnah aja sana sini. Tapi malah justru Allah mengembalikan cahayanya. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Akan tapi Allah malah justru menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun, walau mereka itu benci terhadap Islam. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, tapi Allah pun memiliki rencana, dan sebaik-baik rencana adalah rencana Allah. Jadi mereka itu sudah pusing bagaimana caranya untuk menekan laju pertumbuhan kaum muslimin di Eropa. Bahkan Perdana Menteri Jerman pun mengatakan bahwa tahun 2050 itu benua Eropa akan dipenuhi oleh orang-orang Islam. Angin ketakutannya mereka. Nah, kita bisa melihat orang-orang di sana itu orang-orang yang selalu berpikirannya logis. Tatkala Islam disudutkan, Al-Quran itu dibakar, nabinya dihinakan, itu malah justru memancing keingintahuan mereka, gitu. Ada apa sih kok Islam kayaknya setiap hari banyak orang yang ngejelek-jelekin, malah justru timbul ada apa? Akhirnya mereka mencari tahu itu, mencari tahu kebenaran firman Allah dari Al-Quran itu. Dia nggak mau nanyanya ke teman dia yang sesama-sama Eropa. Dia ingin tahu langsung dari orang Islam itu sendiri. Kenapa? Karena buktinya kemarin waktu banyak sekali orang-orang Eropa yang datang ke Qatar, dia mendapatkan informasi yang 100%, bahkan 200% lah berbalik informasinya. Bahkan ketika ditanya oleh salah satu reporternya, do you still believe BBC? Apakah kau masih percaya informasi dari BBC? Padahal dia orang Inggris sendiri, gitu ya. Dia nggak percaya dengan informasi-informasi yang datangnya dari Barat. Nah, akhirnya Islam banyak pertumbuhan di sana. Gitu. Jadi itu adalah keluar biasanya orang-orang yang justru mereka menjadi minoritas di sana. Ruhul jihadnya, militannya tinggi. Tapi sebaliknya
kita nih para hamba Allah yang dilahirkan dalam keadaan muslim, terkadang justru kita malah terlena. Sudahlah, yang penting Islam aneh, nggak usah belajar lagi, nggak usah ngaji lagi, yang penting Islam. Dulu tuh tahun 90-an gitu tuh, yang penting Islam gitu ya. Kalau sekarang nggak bisa, harus belajar gitu ya. Kenapa? Karena orang yang tidak kuat keislamannya itu akan gampang sekali terbawa oleh fitnah, kebawa sana, kebawa sini. Yusbihu mu'minan wa yumshi kafiran. Pada pagi hari dia mukmin, pada sore hari dia kafir. Sebaliknya, pada pagi hari dia kafir, pada sore hari dia mukmin. Wa yabi'u dinuhu bi'aradin minad dunya, dan akan menjual agamanya dengan hanya kepentingan dunia yang sesaat. Itu ciri-ciri fitnah yang datangnya kaqita'il lailil mudlim, katanya. Yang datangnya seperti potongan-potongan malam pada malam, potongan-potongan malam gitu. Sulit untuk bisa diketahui. Ya. Fitnah datangnya pada waktu gelap malam gitu. Jadi fitnah ini jangankan datang kepada orang bodoh yang pasti akan terkena, orang pintar pun bisa terkena fitnah. Akibat memang masuknya itu sangat luar biasa halus. Fitnah. Nah, para hamba Allah, fenomena bagaimana banyak orang-orang yang menemukan kebenaran firman Allah dalam Al-Quran ini, ada salah satu teori, hamba Allah, teori untuk mencari kebenaran firman Allah dalam Al-Quran. Teori ini disebut dengan epistemologi ilmu Al-Quran atau nazariyatil ma'rifatil Quran. Siapa yang menggagas teori ini atau siapa yang menemukan teori ini? Seorang ulama dari Maroko bernama Muhammad Abdel Jabiri. Jadi seorang ulama Islam nih ya. Dia melihat kecenderungan orang-orang untuk bisa tahu informasi dalam Al-Quran itu dengan menggunakan 3 cara. Secara dominan ya. Banyak orang Islam orang yang masuk Islam sih di Eropa itu, bagaimana cara mengenal Islamnya? Ini dengan 3 cara. Yang pertama dengan metodologi yang disebut dengan al-bayan. Sebuah cara seseorang untuk mencari kebenaran firman Allah dalam Al-Quran hanya dengan menggunakan intuisi saja, keimanan saja. Pokoknya dia langsung percaya saja. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasul Bilal bin Rabah. Dia bukan siapa-siapa di tengah kaum Arab itu. Dia seorang budak berasal dari Habasyah, sejahteraannya rendah. Nggak ada orang yang membutuhkan dia kecuali dia hanya seorang budak saja. Tapi ketika mendengar Islam, kebenaran dari Rasulullah, dia langsung Islam. Dia langsung percaya. Dan dia kuat, tidak akan melepaskan keimanannya itu, walaupun disiksa dengan begitu luar biasanya siksaan. Ya, insya Allah kita sudah pernah baca bagaimana ya siksaan Bilal bin Rabah yang diterima dari majikannya, siapa ya, Umayyah bin Khalaf ya, Umayyah bin Khalaf. Ditarik di atas pasir yang begitu panas, ditindih oleh batu yang begitu besar dan panas, kemudian lehernya diikat oleh tali lalu diserahkan kepada anak kecil, ditarik-tarik sampai lehernya itu berdarah-darah gitu ya. Kemudian seperti sahabat Abdullah bin Mas'ud di Madinah, di Mekah ya. Ketika Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang penggembala kambing, maka lewatlah Rasulullah dan Abu Bakar. Ketika itu beliau kehausan, ingin minum. Melihat ada seorang gembala di sana. Ketika Rasulullah minta izin kepada gembala itu, boleh nggak saya minta satu tuh kambing, saya mau ambil susunya. Kata Abdullah bin Mas'ud, dari mereka nggak ada yang punya susu, kenapa masih kecil-kecil semuanya? Tapi tolong boleh nggak izinkan? Oh ya, kalau misalnya benar bisa mah ambil aja satu. Diambil satu oleh Abdullah bin Mas'ud itu. Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diusap susu daripada si kambing itu, keluar air susunya, banyak keluar ya, sampai Abu Bakar itu mengambil batu yang cekung. Abu Bakar mengambil batu yang cekung dan air susunya itu ditampung di situ. Airnya minum Rasulullah, Abu Bakar minum juga, kemudian Abdullah bin Mas'ud juga minum. Kemudian Abdullah bin Mas'ud langsung beriman. Dari melihat gitu, nggak perlu disampaikan Al-Quran, langsung beriman.
Ya, langsung beriman saja. Seperti halnya kita mencari sebuah kata-kata dalam komus, setelah kita dapat, kita langsung praktekkan, gitu ya, nggak pikir-pikir lagi. Nah, seperti saat ini banyak orang yang masuk Islam dengan cara yang sederhana seperti ini. Ada seorang wanita, wah, dia pakaiannya ya tidak muslimah ya, terbuka sana sini auratnya. Tapi ketika dia mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dia langsung hatinya tentram, tenang, damai. Walaupun dia punya cara untuk menenangkan diri dengan cara healing dia, tapi dia bisa membandingkan dengan mendengar Al-Quran, dia langsung tenang, masuk Islam. Kemudian ada seseorang yang melihat bagaimana takjubnya kaum muslimin berada di Masjidil Haram. Begitu crowdednya kaum muslimin di sekitar Ka'bah, penuh, sesak, sulit ya secara akal itu untuk mengatur mereka. Tapi tatkala terdengar ada suara qomat, orang semuanya nggak lihat siapa yang qomat itu, langsung saja memiliki kesadaran diri untuk merapihkan dan langsung cepat rapih dengan hitungan detik saja. Nah, mereka takjub itu langsung masuk Islam, gitu ya. Ada yang dengan masuk Islamnya itu di Eropa, saudara-saudara kita dengan cara-cara hanya seperti itu saja bisa langsung masuk Islam. Satu, metode al-bayan. Jadi di sini tidak perlu lagi berpikirnya akal. Yang kedua, dengan metode penelitian mencari kebenaran firman Allah dalam Al-Quran dengan menggunakan cara al-burhan. Nah, ini baru nih, mencari kebenaran firman Allah dengan menggunakan proses berpikirnya akal. Kebanyakan para ulama nih, orang-orang ahli-ahli, orang-orang yang memiliki akal yang digunakan setiap hari untuk menyibak rahasia Allah yang terkandung di atas dunia ini, yang manusia belum pada tahu. Nah, dia orang pertama yang mengetahui rahasia Allah itu. Ya, kalau pada zaman Rasulullah adalah biasanya orang-orang yang telah memiliki informasi tentang ciri-ciri Nabi dari kitab-kitab mereka, Alkitab ya. Seperti siapa? Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini orang Yahudi yang ada di Madinah. Itu informasi bahkan datangnya seorang Nabi itu diinformasikan kepada orang Madinah. Ada sebagian orang-orang Madinah yang ketika pergi haji, mereka ingin menemukan seperti apa sih seorang Nabi yang dikabarkan oleh orang-orang Yahudi ini, bahwa ada nanti seorang Nabi yang berada di sebuah dataran yang dipenuhi oleh batu hitam yang tanahnya asin, banyak pohon kormanya. Nah, setelah di sana akhirnya terjadilah sebuah peristiwa Aqobah, perjanjian Aqobah 1, Aqobah 2. Nah, informasi-informasi tentang Nabi itu datangnya dari orang Yahudi itu. Nah, dan juga ada lagi sahabat Abdullah bin Salam ini yang dia ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah udah nunggu-nunggu dia tuh. Ya, ini Nabi Muhammad ini yang ngaku Nabi ini kira-kira sama nggak nih tanda-tandanya seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat ini. Akhirnya setelah Nabi datang, maka dicocokkanlah seluruh syarat-syarat itu sesuai, langsung masuk Islam, gitu ya. Pada saat ini banyak ilmuwan-ilmuwan pakar yang masuk Islam dengan keilmuan mereka. Seperti salah satu contohnya seorang pakar ahli bedah dari Prancis yang bernama Maurice Bucaille. Dia orang Prancis nih. Nah, ketika kerajaan Mesir meminta kepada Prancis untuk mengirimkan ahli bedah, untuk apa? Untuk meneliti bagaimana jasad Firaun. Setelah diteliti oleh ahli bedah dari Prancis ini, ternyata di dalam jasad Firaun itu ada unsur keasinan dari air laut, gitu ya. Dia berpikir gimana caranya ini padahal Firaun gitu, adanya di tengah padang pasir, tapi kenapa kok ada unsur asin laut ini? Bingung dia. Maka dia bertanya juga kepada ilmuwan yang dari orang Islam itu. Ilmuwan orang Islam, ente ketinggalan zaman. Kenapa? 14 abad yang lalu Allah udah menjelaskan ini. Sehingga ya dia kaget gitu. Dia merasa bahwa waduh, ilmu aneh nggak ada apa-apanya dibandingkan ilmu orang-orang Islam. Kenapa? Sesuatu yang aneh anggap luar biasa pada saat itu, ternyata orang Islam udah tahu duluan. Dari mana? Dari kitab suci. Dia masuk Islam. Ya.
Kemudian seperti salah seorang ilmuwan ahli maritim, ya, pakar dalam menyelam, namanya Jacques Yeske-2 kalau nggak salah ya. Dia nyelam tuh ke air dengan kedalaman yang beribu-ribu meter. Ternyata di dalamnya dia menemukan mata air. Air dari mata air itu keluar tapi tidak asin, rasanya tawar. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah air itu tidak bersentuhan atau tidak bercampur dengan air asin yang ada di laut itu. Nah, kaget ini ya, si pakar orang Prancis ini, pakar penyelamnya kaget. Dia berharap, wah ini penemuan baru nih, saya nanti kalau misalnya udah sampai atas saya akan menjadi orang terkenal. Kenapa? Karena saya gitu kan. Ternyata setelah dirundingkan dengan orang Islam tersenyum. Kenapa? Dalam Al-Quran ada disebutkan, ya, marajal bahraini yaltaqiyan, pertemuan dua air, antara air laut dan air ya payau itu. Nah, ternyata dia kaget, merasa dia tadinya ingin menjadi orang yang paling hebat gitu ya, tapi malah justru mereka mengatakan, ini nggak ada apa-apanya. Kenapa? Ini baru tahu ya, ini mau udah tahu dari dulu gitu. Kenapa? Karena kitab aneh nih dalam Al-Quran menyebutkan demikian. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, banyak lagi lah ulama-ulama, ya, para ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam dikarenakan memang dia datangnya dari keilmuan yang dia miliki itu. Metode apa tadi? Al-Burhan. Dan yang ketiga adalah Al-Irfan. Metode Al-Irfan ini adalah sebuah metode seseorang untuk mencari kebenaran firman Allah dalam Al-Quran dengan menggunakan pengalamannya. Nah, biasanya pada masa Rasulullah, siapa nih orang yang seperti ini? Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pengalaman dia. Kenapa? Umar bin Khattab itu kalau misalnya mau menyiksa orang Islam itu, keluar dari rumah itu udah diniatkan pengen nyiksanya. Dan dia nyiksa orang Islam itu berhentinya bukan karena hujan apa, kalau dia udah capek berhenti. Umar bin Khattab. Nah, tapi alih-alih dia bisa menghentikan orang-orang Islam itu, malah justru datangnya dari adiknya sendiri, dia dapat hidayah itu. Ketika suaminya Sa'id bin Zaid itu dibanding, ketika itu didakwahi sedang taklim ya sama Ammar bin Yasir ya. Ammar bin Yasirnya takut masuk ke dalam, Zaid bin Sa'idnya dibanding oleh Umar, diduduki badannya. Nah, tanpa masuk akal, tanpa dia pikirkan, tanpa dia dia sangka, ternyata adanya berani ke Umar mentak gitu ya. Umar langsung mikir, langsung diam, walaupun akhirnya adiknya dipukul juga sampai anting-antingnya itu lepas dan berdarah kupingnya itu. Tapi di situ dia punya pemikiran, ini adik saya aja sampai berani bentak saya, ini berarti ada apa-apanya ini. Padahal sebelumnya belum ada yang berani bentak saya gitu ya. Nah, Umar masuk Islam, langsung dibacakan seperti itu. Akhirnya depan bawa pedang ke rumah Rasulullah, dan di situ ada Hamzah dan sebagainya. Ternyata, ya Rasulullah, biar saya aja yang ngadepin, jangan, katanya. Saya dikasih tahu sama Allah bahwa dia itu baru masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Nah, kalau orang-orang yang selain itu seperti Salman Al-Farisi, pengalaman juga itu. Salman Al-Farisi adalah seorang sahabat Rasulullah yang dulunya dia adalah seorang putra dari seorang terkenal di Persia, penjaga api keabadian. Suruh jaga api itu Salman Al-Farisi. Tapi dia malah keluar, tidak menjaga api lagi karena melihat ada orang Nasrani sedang beribadah. Dia ikutin tuh orang Nasrani itu. Dia mengorbankan dirinya untuk mencari sesuatu yang lebih baik dari itu. Ternyata setelah diikuti orang Nasrani itu, ada sebuah penyelewengan dari bagaimana cara beribadah mereka.
Sampai akhirnya ditunjukkan oleh salah seorang pendeta yang benar bahwa akan ada seorang rasul terakhir, utusan Allah, yang berada di sebuah daerah yang penuh dengan pohon kurma, yang ada sebuah batu hitam dan tanahnya itu asin. Ternyata tempat itu adanya di daerah Jazirah Arab. Maka dia pergilah ke sana. Sampai suatu ketika bertemu dengan Rasulullah, melihat ada tanda-tanda kenabiannya di punggungnya itu, khatamun nabi, maka masuk Islam. Tapi masuk Islamnya pada ini ya, pada hijrah kedua ya, karena Badar nggak ikut. Nah, Salman Al-Farisi Badar nggak ikut ya. Kemudian dimasuk yang kedua, pokoknya setelah perang Badar lah, baru Rasulullah. Orang Badar, dia kan ini jadi budak. Iya, jadi budak. Jadi tidak sempat ikut di perang Badar gitu. Jadi masih termasuk sahabat yang masuknya setelah perang Badar. Bukan ahli Badar dia. Nah sekarang, kalau itu pada masa Rasulullah, kalau sekarang orang-orang yang masuk Islam ini karena pengalamannya seperti apa? Orang-orang yang dulunya penghujat Islam. Kita kalau melihat ada di YouTube tuh ada pengakuan mereka para mualaf yang dia mencari kesalahan Al-Quran, dia sampai baca Al-Quran hatam lebih daripada 3 kali itu. Hanya khusus untuk mencari kesalahan-kesalahan dalam Al-Quran. Tapi alih-alih mendapatkan kesalahan, malah dia mendapatkan dulu pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal itu semuanya. Ya. Nah bisa jadi gitu ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan si Paludan ini dari Swedia ini juga begitu gitu. Ya, istilahnya ya itu udah kita serahkan kepada Allah lah. Kita kalau melihat kemungkaran kan begitu. Wa idza ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, kalau kamu kuat, rubah dengan kekuatan kamu. Fa in lam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa omongin. Fa in lam yastati fa biqalbi. Dzalika da'aful iman. Kalau bisa nggak bisa, ya udah dengan hati. Artinya apa? Kita berdoa kepada Allah dengan hati kita, ya Allah, udah serahkan kepada Engkau ya Allah. Semuanya Engkau yang menciptakan, akan Engkau kembalikan kepada Engkau. Aku punya kekuatan, kami punya keterbatasan ya Allah. Nah itulah para hamba Allah, muslimin muslimat, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Ya, fenomena-fenomena manusia untuk mencari kebenaran firman Allah dalam Al-Quran dengan berbagai macam caranya itu setelah diklasifikasi oleh seorang ulama dengan 3 metode itu. Yang pertama metode apa para Allah? Al-Bayan, yang kedua Al-Burhan, yang ketiga Al-Irfan gitu ya. Ini cara-cara mencari kebenaran firman Allah dengan Al-Quran, dan masih banyak cara-cara yang lain yang Allah berikan hidayah tersebut kepada saudara-saudara kita dimanapun mereka berada ketika memeluk Islam itu. Itu saja para Allah yang dapat saya sampaikan. Masya Allah, saya memiliki keterbatasan, suara saya sampai seperti ini. Mudah-mudahan Allah menggantikan suara saya dengan semerdu suara Nabi Daud. Amin. Ya Allah, sehingga mereka mendengarkan begitu nikmatnya suara saya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.